Halo guys, kali ini aku lagi di Museum Sono Budoyo yang tepatnya berada di kota Yogyakarta. Aku bakal ajakin kalian keliling di sini. Yuk ikutin. Sebelum memasuki kawasan museum, kita membeli tiket terlebih dahulu. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus scan Peduli Lindungi dan jangan lupa cuci tangan ya. Setelah memasuki kawasan museum, kita diwajibkan untuk cek suhu tubuh. Halo guys, sekarang aku lagi di ruangan pertama, yaitu ruangan gamelan. Nah, di sini banyak banget koleksi gamelannya ya. Mau tahu lebih lengkap lagi? Yuk ikutin. Sekarang kita memasuki ruang pengenalan. Yuk guys, sekarang kita memasuki ruang prasejarah. Nah guys, di sini ada replika peti kubur batu. Kubur batu yang berbentuk peti yang terdiri atas 6 papan batu. Di dalamnya sering ditemukan tulang manusia bersama bekal kubur, seperti manik-manik, gerabah, dan alat-alat logam di situs Kajar, Gunung Kidul, dan bahan dari peti ini dibuat dari batu gamping. Yuk, selanjutnya kita memasuki ruang klasik. Nah guys, di sini kita bisa menyentuh kaca yang di dalamnya berisi keris-keris yang ketika kita sentuh akan menayangkan tulisan pengertian dari keris tersebut. Di sini ada semacam Al-Quran, bahasa atau tradisi tulis pada masa Islam ya guys. Yuk guys, sekarang kita memasuki ruangan batik. Nah guys, ini ya guys, batik-batiknya banyak sekali macam-macam batik di sini. Nah, di sebelahnya ini ada patung pengantin yang memakai pakaian adat Jawa. Di sini ada pengantin Jawa dengan memakai pakaian paes ageng. Di sebelahnya lagi ada pengantin Jawa dengan menggunakan pakaian bludru. Sebelahnya lagi ada pengantin Jawa dengan pakaian lurik. Yuk, sekarang kita memasuki ruang wayang kulit. Nah, di sini ada banyak beberapa jenis-jenis wayang kulit ya, guys. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam topeng-topeng yang memiliki karakter masing-masing, guys. Topeng dari cerita Ramayana mengisahkan cinta yang dibutuhkan dia terjadi karena kata-kata halangan pertama. Sekarang kita memasuki ruang senjata yang berisikan senjata-senjata mulai dari keris hingga senjata yang lainnya, guys.
Di sini ada warangka keris. Sebagai bagian yang pertama terlihat, warangka dibuat dengan berbagai ornamen dan simbol. Terdapat 2 tipe warangka keris di Jawa, yaitu branggah dan gayaman. Warangka branggah sering digunakan untuk keperluan resmi seperti upacara, sementara warangka gayaman yang lebih sederhana digunakan untuk kelengkapan busana sehari-hari. Di sini ada Bali, Bali sang tetangga. Mengapa ada Bali di Sonobudoyo? Java Institute sebagai lembaga pengkajian dan pengembangan kebudayaan Jawa yang didirikan pada masa kolonial memiliki wilayah cakupan bukan saja di Pulau Jawa, namun juga Madura, Bali, serta Lombok. Berbagai aspek budaya di wilayah-wilayah tersebut memiliki kesamaan dan hubungan kesejarahan dengan budaya Jawa. Halo Kak, Oh, namanya siapa? nama aku Egi Asalnya dari mana Kak? dari Bali. Oh iya, kenapa tertarik Kakak datang ke sini? Awalnya sih gara-gara aku lihat di TikTok. Di Iya. TikTok tuh kan banyak banget yang promosiin ya. Apalagi banyak yang pakai pakaian adat, foto-foto Iya. pakaian adat. Jadi aku tertarik kayak karena itu. Oh gitu. Iya. Berapa kali ke sini? Baru pertama Oh sih. baru pertama ya Kak? Iya. Karena liburan ya Kak? Iya. Oke. Tahu tempat ini dari TikTok ya tadi? Heeh. Oke. Kira-kira di sini stay di mana Kak? Di Pub Hotel. Oh oke. Makasih ya Kak. Iya, sama. Nah, itu tadi keseruan aku di Museum Sonobudoyo. Makasih udah ngikutin aku kali ini. Salam ngulik museum. Sampai jumpa. Halo teman-teman, di segmen kali ini saya, Agatha Elvira, akan menemani teman-teman semua di rumah untuk ngulik museum. Di sini, saya sudah berada di depan pintu masuk Jogja Gallery. Jangan berlama-lama lagi, mari kita masuk. Let's go! Yang pertama, mari kita cek suhu, pakai sanitizer, dan mendaftar via Google Lens bagi yang belum reservasi. Wah, awal masuk dari Jogja Gallery, kita sudah disajikan dengan salah satu hasil karya. Sudah dipajangkan salah satu lukisan yang menggambarkan sistem pendidikan. Kita memakai sistem pendidikan kebudayaan. Salah satunya yang pokok dalam kebudayaan itu adalah kesenian, yang sebagaimana menempati posisi yang sangat penting. Berikutnya ada juga salah satu hasil karya, yaitu Avandi. Nah, di sini di dalam lukisan tersebut dijelaskan bahwa Avandi ini lebih mengutamakan kebebasan berekspresi yang dilandasi jiwa kerakyatan. Yang pertama, lukisan ini ada realisme Sabto Hudojo. Yang kedua, ada istri pematung Hendro Jasmoro R.A.Y. Sridadi Karyatin. Lalu yang ketiga ada model Lugu Sudarso, dan yang keempat ada Rusli dan Temple Festival di Bali. Sekarang kita memasuki ruang dinamis Fajar Sidik yang pertama. Di sini disajikan beberapa karya koran yang tertempel di dinding maupun yang ada di meja-meja. Pajangan berikutnya hasil karya tangan, di mana tangan ini sebagai media yang dapat mengungkapkan secara spontan reaksi secara langsung atas hal atau kondisi yang terjadi, seperti rasa sakit, kemarahan, ataupun dapat mendorong semangat, rasa solidaritas, dan kebersamaan dalam mewujudkan apa yang diperjuangkan bersama. Nah, berikutnya di ruangan ini ada hasil karya yaitu kaki, yang dimana artinya adalah perjalanan perjuangan yang panjang, melelahkan, penuh rintangan, juga menyakitkan. Namun, tetap dilangkahkan kaki itu dengan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan menuju yang diperjuangkan.
Di sini juga ada nih hasil karya peneliti, yang dimana hasil ini mengartikan bahwa menyentuh sisi kritis dengan kearifan lokal melalui simbol dan filosofinya seperti peneliti yang memiliki makna solidaritas. Berikutnya, yuk kita lihat hasil-hasil karya yang lainnya yang masih ada di dalam gedung ini. Saat ini saya sudah bersama dua pengunjung. Mbak, boleh tahu namanya siapa? Fadila Nur Faiza. Mbaknya? Jovita. Asal mbaknya dari mana? Kodean. Oh ya. Kenapa tertarik ke sini? Suka aja gitu sama seni-seni kayak gitu kan. Iya, suka aja sama Oh iya. seni. Ke sini udah berapa kali? Kalau saya 2. Oh iya, Yang Mbak. pertama, Oh iya. Tahu tempat ini dari mana? saya dari teman saya. Oh iya, mbaknya? Tahu dari sepupu. Oh iya, terima kasih, Mbak. Iya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Oji. Ada yang tahu nggak nih sekarang saya lagi di mana? Pasti ada yang nggak asing dong sama tempat ini. Yap, hari ini saya sedang berada di Museum Benteng Verderbek. Di sini saya akan menemani serta mengajak teman-teman untuk mengenal tentang sejarah peninggalan Belanda di masa penjajah. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti saya. Ya, pemirsa, jadi sekarang saya sudah ada di dalam Museum Benteng Verderbek. Ya, mari kita ikuti saya ke sini. Jadi, bagi para pemirsa yang bingung tentang area-area atau ruangan-ruangan yang bersejarah, kita bisa langsung melihatnya di Denah Museum Benteng Verderbek Yogyakarta. Jadi di gedung A yang tadi kita lewat, ini kita ada di Jembatan dan Parit. Di B1 di mana kita tadi tiket serta protokol kesehatan lainnya. Lalu kita di B2 nanti ini juga terdapat gerbang timur. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam diorama 1. Ini adalah museum yang berada di dalam Benteng Verderbek. Jadi di sini terlihat miniatur
Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Ya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Seperti ini miniaturnya. Ya selanjutnya ada miniatur tentang berdirinya organisasi Muhammadiyah yang berada di lokasinya tuh di Kauman Gondomanan, Yogyakarta. Nah, selanjutnya pemirsa, ini adalah pemogokan kaum buruh di pabrik gula sekitar Yogyakarta. Ini adalah miniaturnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada miniatur tentang berdirinya Taman Siswa yang berada di Jalan Tanjung nomor 32, yang sekarang ada di Jalan Gajah Mada nomor 32 Yogyakarta. Nah, mari kita melanjutkan ke ruangan selanjutnya. Di sini terdapat foto atau poster ya tentang gerakan pemuda dan perempuan. Pada awalnya para wanita terpelajar yang aktif dalam pergerakan umumnya tergabung dalam organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatran, Jong Celebes, Jong Islaminten, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada bendera tentang wanita Taman Siswa. Nah, selanjutnya yang berada di sini adalah patung pelopor gerakan perempuan yang terjadi pada Kongres Pemuda 1 tahun 1926. Nah, jadi setelah ada berbagai itu, di sini terdapat miniatur lagi. Miniatur tentang Kongres Perempuan Indonesia pertama. Jadi seperti ini miniaturnya pada zaman dahulu. Lalu selanjutnya di sini terdapat miniatur tentang Kongres Jong Java di Yogyakarta. Ini berada di dalam Joyodipuran, Jalan Kintelan 139, yang sekarang Jalan Brigjen Katamso 23 Yogyakarta. Ya, sekarang saya ada di diorama 2 guys. Jadi mari ikuti perjalanan saya. Nah, setelah kita masuk di diorama 2, kita langsung ditemukan dengan patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka merah putih. Nah, setelah patung Ibu Fatmawati tadi, kita terdapat mesin cetak Heidelberg. Kedaulatan Rakyat merupakan koran revolusi. Koran ini bukan merupakan milik salah satu golongan agama atau partai politik. Pada awalnya kehadirannya koran ini menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Rintangan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat para perintis koran Kedaulatan Rakyat untuk terus berjuang agar koran dapat terbit. Ya, kemudian di sini adalah sejarah berdirinya Universitas Gadjah Mada. Dunia Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia memasuki lembaran baru pada tanggal 19 Desember 1949. Pada saat itu pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang merupakan hasil penggabungan sekolah-sekolah tinggi milik pemerintah yang telah ada di Yogyakarta dengan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada menjadi Universitas Gadjah Mada atau yang biasa kita kenal sebagai UGM. Nah,
Di sini terdapat baju dan toga milik Profesor Dr. Sarjito MD MPH almarhum. Toga ini merupakan realia atau benda asli yang biasanya digunakan oleh almarhum Profesor Dr. Sarjito dalam acara Civitas Akademika UGM. Lalu selanjutnya di sini ada benda-benda koleksi pribadi Profesor Sarjito. Ada bolpen, jam tangan, dan sebagainya. Lalu di sini terdapat peralatan kedokteran. Nah, di sini ada peralatannya proyektor film. Nah, di sebelahnya terdapat mikroskop. Nah, sekarang saya berada di diorama 3. Nah, di sini ada pahatan tentang bersatunya TNI dan rakyat. Nah, pada masa revolusi fisik, seluruh rakyat ikut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Seperti itu. Jadi di sini adalah gambar atau bagaimana suasana ketika TNI dan rakyat sudah bergabung. Nah, selanjutnya adalah peta wilayah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1045 sampai dengan 15 Agustus 1950. Seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada Tentara Nasional Indonesia hijrah dari kantong gerilya Jawa Barat menuju Yogyakarta. Ya, di sini terlihat bahwa Letkol Kawilarang melakukan perundingan mengenai teknis pelaksanaan hijrahnya pasukan TNI. Nah, selanjutnya ini adalah miniatur pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Nah, selanjutnya di sini adalah miniatur tentang bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo Yogyakarta. Seperti ini miniaturnya. Nah, di sampingnya terdapat juga miniatur tentang pembukaan Pekan Olahraga Nasional 1 atau PON 1 ya. Nah, terus di sampingnya juga terdapat miniatur tentang agresi militer Belanda 2. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, di diorama 3 kita terdapat permainan yang bisa kita mainkan seperti ini. Kita bisa langsung mencet ke layarnya ya. Tokoh pemimpin pemerintahan darurat di Sumatera adalah siapa ya? Apakah ini? Oh bukan, ini bukan. Ini kita sama pencet ya guys ya. Ya, ternyata saya kurang dalam sejarah, jadi maafkan saya guys. Ya, sebelumnya saya Oji. Nah, di sini dengan kakak Ismi. Oh, Ismi. Oh, Kak Ismi berasal dari mana? Dari Tegal saya, Kak. Oh, dari Tegal. Iya. Oh, di sini ngekos. Enggak, di sini kebetulan lagi main ke rumah nenek. Oh, terus tujuannya main ke sini Museum Benteng Verburg ini? Kebetulan di sini ini lagi main sama teman. Jadi di sini mau refreshing sekalian lihat-lihat di sini tuh ada apa sih? Oh, iya. Terus tahu benteng museum ini dari mana? Oh, benteng ini dari mana? Kebetulan kan rumah nenek di sini. Yeah. Jadi sering lewat juga di Malioboro dan baru kali ini ke sini. Jadi sering lihat sendiri dari sini. Oh, iya. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.